Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadine, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pandangan mengenai sebuah fenomena kebahasaan yang tengah kita hadapi bersama, yakni penggunaan bahasa Indonesia di era digital saat ini. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang kita ikrarkan sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 kini menghadapi dinamika yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di tengah arus globalisasi dan juga digitalisasi, kita menyaksikan pergeseran pola penggunaan bahasa dalam keseharian, khususnya di kalangan generasi muda. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Bagaimana kondisi bahasa Indonesia di lingkungan kita? Apakah kita masih menggunakannya dengan baik dan benar? Dan yang lebih penting, apakah kita masih bangga berbahasa Indonesia? Teman-teman, semua ini dapat kita refleksikan dalam diri kita sendiri. Lalu, realitas apa yang kita hadapi saat ini yang dapat kita lihat bukti nyata yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Coba kalian perhatikan percakapan kita sehari-hari. Berapa banyak dari kita yang masih konsisten menggunakan bahasa Indonesia tanpa mencampurnya dengan bahasa asing? Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Dalam satu kalimat, kita bisa menemukan campuran seperti, "Ih, dia freak banget nih jadi orang," atau "Hangout yuk, aku bosen nih di kamar." Fenomena ini disebut sebagai campur kode atau dalam bahasa Inggris yaitu code mixing. Ini bukan sekedar gaya bahasa, tetapi mencerminkan cara berpikir kita tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu, apa akar permasalahan dari fenomena ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang dapat kita identifikasi. Pertama, pengaruh media sosial dan juga konten digital. Platform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube didominasi konten berbahasa Inggris atau campuran. Algoritma pun seolah lebih ramah kepada konten berbahasa Inggris, menciptakan persepsi bahwa bahasa asing lebih keren dan juga modern. Kedua, adanya prestige atau gengsi sosial. Di beberapa kalangan, menggunakan istilah bahasa Inggris dianggap sebagai penanda status pendidikan atau pergaulan yang lebih tinggi. Seolah-olah berbicara murni dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. Ketiga, mungkin keterbatasan kosakata. Beberapa dari kita merasa bahwa bahasa Indonesia tidak memiliki padanan kata yang tepat untuk istilah-istilah modern, khususnya dalam bidang teknologi dan sains. Padahal, jika kita mau berusaha, banyak sekali padanan yang indah dan juga bermakna. Keempat, sistem pendidikan yang kurang menekankan kecintaan terhadap bahasa. Pelajaran bahasa Indonesia sering dianggap membosankan karena lebih fokus pada hafalan aturan daripada apresiasi terhadap keindahan dan kekayaan bahasa kita. Lalu, teman-teman, dari fenomena yang kita hadapi ini, dampak apa yang perlu kita waspadai? Permasalahan ini bukan sekedar linguistik semata. Ada dampak yang lebih luas yang kurang kita perhatikan. Pertama, erosi identitas nasional. Bahasa adalah cermin budaya dan jati diri bangsa. Ketika kita mengabaikan bahasa kita sendiri, secara tidak langsung kita juga mengikis identitas keindonesiaan kita. Kedua, kesenjangan komunikasi. Memang tidak semua lapisan masyarakat memahami bahasa Inggris atau istilah asing. Penggunaan campur kode yang berlebihan juga dapat menciptakan jurang pemisah antar generasi dan antar lapisan sosial. Ketiga, potensi kepunahan istilah lokal. Banyak kosakata indah dalam bahasa Indonesia yang mulai terlupakan karena tergantikan oleh istilah asing. Misalnya, kata gawai untuk gadget, unduh untuk download, atau daring untuk online, yang sebenarnya sudah baku tetapi jarang sekali kita gunakan karena mungkin beberapa dari kalian merasa bahwa sedikit aneh. Lalu, hal ini bukan berarti kita harus menjadi seorang yang anti asing. Perlu saya tegaskan,
Kritik terhadap campur kode yang berlebihan bukan berarti kita anti terhadap bahasa asing atau tidak mau maju. Menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris adalah sebuah keharusan tentunya di era global ini. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kita lebih bangga berbahasa asing daripada bahasa kita sendiri, atau ketika kita menggunakan bahasa asing dalam konteks yang sebenarnya tidak terlalu kita perlukan, tidak diperlukan. Kita juga perlu bijak. Gunakan bahasa Inggris ketika memang konteksnya memerlukan, misalnya dalam komunikasi internasional atau pembahasan istilah teknis yang memang belum memiliki padanan baku. Namun dalam komunikasi sehari-hari dengan sesama penutur bahasa Indonesia, mengapa kita tidak mengutamakan bahasa kita sendiri? Mengapa kita harus menggunakan bahasa asing demi menciptakan bahwa, oh kita ini lebih modern, kita ini mau loh menerima perubahan sosial, mau menerima globalisasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang penting dalam menjaga dan juga mengembangkan bahasa Indonesia. Beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan adalah: pertama, mulai dari diri sendiri. Biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Tidak perlu sempurna, yang penting kita terus konsisten dan juga terus belajar. Kedua, kita kenali dan gunakan kosakata baku bahasa Indonesia. Jadi, sebelum menggunakan istilah asing, coba cari dulu padanannya dalam bahasa Indonesia. Percayalah, bahasa kita itu sangat kaya. Ketiga, ciptakan konten positif berbahasa Indonesia, baik di media sosial, blog, atau platform digital lainnya. Mari kita tunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu modern, keren, dan juga relevan dengan zaman. Keempat, jangan malu bertanya dan belajar. Jika tidak yakin dengan tata bahasa atau ejaan, tidak ada salahnya kita untuk membuka kamus besar bahasa Indonesia atau bertanya kepada yang lebih tahu. Kelima, apresiasi karya berbahasa Indonesia. Bacalah buku, puisi, cerpen, atau artikel bahasa Indonesia. Tonton film dan juga dengarkan musik Indonesia. Dengan begitu, kita akan semakin jatuh cinta pada bahasa kita. Lalu, peran kolektif apa yang dapat kita lakukan? Permasalahan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah juga perlu terus mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lembaga pendidikan harus membuat pembelajaran bahasa lebih menarik dan juga kontekstual. Media massa dan kreator konten perlu menjadi teladan dalam berbahasa. Namun, perubahan terbesar dimulai selalu dari diri kita. Individu-individu yang setiap hari menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Teman-teman sekalian, bahasa Indonesia adalah warisan yang paling berharga yang dititipkan oleh para pendiri bangsa. Melalui bahasa Indonesia ini, bahasa kita, Soekarno, Presiden pertama Indonesia, memproklamasikan kemerdekaannya. Melalui bahasa ini, para pejuang menyatukan Nusantara yang beragam. Melalui bahasa ini pula, kita merajut kebersamaan sebagai satu bangsa. Jangan sampai di tangan generasi kita, bahasa yang telah diperjuangkan dengan susah payah ini kehilangan ruh dan kedudukannya di hati anak bangsa. Mari kita buktikan bahwa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar bukan berarti ketinggalan zaman. Justru di tengah arus globalisasi ini, kita dapat mempertahankan identitas kebahasaan adalah bentuk kedewasaan dan juga suatu kebanggaan. Ingatlah pesan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Salah satu cara menghargai perjuangan para pendiri bangsa adalah dengan menjaga bahasa persatuan kita. Mulai hari ini, kita berbahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan, bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta, bukan sekedar di bibir, tetapi di hati. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah jati diri kita, identitas kita, dan juga masa depan kita. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari solusi, bukan dari masalah. Perlu kita ingat kembali bahwa kita, generasi muda,
bukan hanya individu-individu yang menunggu untuk menjadi orang dewasa, tapi kita juga bagian aktif, anggota aktif dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih dan semoga kita semua bisa menjadi bagian untuk membawa bahasa Indonesia terus maju dan juga relevan untuk membaur tapi tidak kehilangan jati diri dan juga identitas kita di tengah bangsa. Dadah!